pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang mana nanti kita akan belajar bersama tentang perubahan paradigma belajar, ya, kemudian mengajarkan tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar, serta posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang materi-materi tersebut. Ya, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Bagaimana dalam era yang serba canggih ini kita harus merubah mindset kita. Bagaimana perubahan dalam mengajar yang tempo dulu dengan tempo sekarang itu harus selaras. Jangan sampai kita menggunakan metode yang sudah jadul sehingga tidak diminati, bahkan cenderung molor. Itu tentang paradigma belajar, tentang ilusi dan sebagainya. Kemudian perubahan paradigma belajar ini, ya, menggunakan bisa dikritik dan juga bisa menerima masukan. Jadi tidak harus guru itu mempunyai pemahaman yang paling betul, tetapi dengan bersama-sama, ya, menentukan metode dan arah pembelajaran sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu sudah tidak zamannya lagi, ya. Jadi kita harus saling terbuka menerima masukan dari luar. Next, ya, ini respon, stimulus respon dan fungsi kontrol. Jadi ada realitas kebutuhan yang kita itu sama, kemudian realitas kebutuhan yang berbeda. Ada semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Ini perbedaan antara pandangan pribadi dan pandangan orang lain. Bagaimana kita harus mempunyai pemahaman, ya, yang tidak boleh memaksa pemahaman orang lain itu. Dan ini adalah paradigma yang perlu kita bangun. Next, ya. Kemudian ada yang kedua, disiplin positif. Ya, disiplin positif ini sangat perlu, ya, karena anak kalau kita ajarkan tentang kedisiplinan, belum tentu anak itu paham. Maka harus ada pencerahan-pencerahan, pemahaman-pemahaman sehingga disiplin positif ini dapat terwujud dan bisa dilaksanakan. Dan anak-anak dengan sadar akan melaksanakan disiplin positif itu sendiri. Ya. Ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sehingga disiplin itu bersifat self-description, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk berdisiplin. Kemudian selanjutnya ini tentang kontrol diri, kemudian memahami nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana kebaikan itu tidak hanya dimiliki satu orang, hanya untuk tempat tertentu, orang tertentu, tapi harus universal, bisa diterima oleh semua orang. Next. Kemudian yang selanjutnya, ini tujuan yang mulia pertama, disiplin positif. Kita tahu bahwa tujuannya untuk mendidik anak yang berakhlak, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang zaman. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ya, bagaimana manusia itu mempunyai motivasi yang positif. Ya, kita arahkan ke yang motivasi itu harus bernilai positif dan baik. Ya, untuk disiplin ini, ya, ada 3 motivasi perilaku untuk menghindari tindakan atau hukuman.
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadikan orang yang mereka ingat dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya. Kemudian kebutuhan dasar, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ya, orang itu penting, pasti ada kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan akan kasih sayang, dihargai. Nah, ini diterima di masyarakat. Nah, ini penting. Ya, dan itu adalah kebutuhan dasar. Ada kebutuhan alam, kebebasan, freedom. Ya, di mana anak itu bebas melakukan apa saja. Dan ada kebutuhan alam, kesenangan. Apa yang mereka senangi dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ada yang kelima, ada kebutuhan alam, penguasaan. Ya, power, ingin menguasai sesuatu, bisa melaksanakan sesuatu dengan bebas. Ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ya. Ada kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi. Ya. Kemudian ini dari restitusi, restructuring, ya, school, ya, mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas. Ya. Next, ya, ini penghukuman. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bisa fisik, bisa verbal. Dan ini kita hindari. Hukuman, kemudian ada penghargaan yang berlebihan, ya, itu kita hindari. Karena apa? Kita menyadarkan anak untuk sadar bahwa oh itu kewajiban, oh itu larangan. Tidak hanya berdasarkan pada nanti mendapat hukuman, nanti mendapat reward. Ya. Selanjutnya, ya. Fungsi kontrol. Posisi kontrol, ya, sebagai guru harus mempunyai posisi kontrol. Ya. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, ya. Sehingga anak dan guru hubungan emosionalnya sangat dekat sekali. Ya. Demikian. Kemudian yang terakhir, next 16. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini penting bagi Bapak Ibu guru, di mana keyakinan kelas ini kita sepakati bersama-sama dengan peserta didik. Beda dengan peraturan atau tata tertib yang sifatnya memaksa. Dia tidak tahu dari mana, akan tetapi anak dipaksa. Tapi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini akan menumbuhkan tanggung jawab anak. Bagaimana dia membuat atau menyampaikan sesuatu dan harus melaksanakannya. Ya, ini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh yang negatif, ya. Tidak boleh coret-coret tembok, itu tidak boleh. Kata-kata seperti itu, ya. Yang betul itu menjaga dinding tetap bersih. Itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tidak boleh, tidak dilarang mencoret-coret, dilarang bicara sendiri saat guru menerangkan. Tidak boleh. Yang betul, ya, di saat guru menerangkan anak-anak diam, gitu ya. Itu keyakinan kelas dan disiplin positif, kemudian ada kesepakatan. Kemudian segitiga restitusi, di mana guru berperan aktif dalam rangka memutuskan atau membuat tindakan di mana anak ketika melakukan kesalahan itu dicari. Yang pertama yaitu identifikasi diri, bagaimana anak itu menenangkan diri, identifikasi diri, kemudian nanti restitusinya, ya, di sini anak nanti sadar bagaimana
anak itu nanti tidak akan mengulangi perbuatan itu, ya. Nah, ini segitiga restitusi, ada 3 menstabilkan identitas, ya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu kenapa tadi harus salah? Memang kadang seperti itu, tetapi sebaiknya bagaimana, kemudian menanyakan yang benar, bagaimana peraturannya. Kan? Itu dengan segitiga restitusi ini anak akan sadar ke depan nanti tidak akan mengulangi karena sudah disadarkan dengan segitiga restitusi ini, ya. Tahu kesalahannya apa, tahu bagaimana tindakannya, kemudian bagaimana apa yang telah disepakati dalam dan disepakati oleh diri sendiri. Terima kasih. Demikian untuk penyampaian ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.